Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai wakaf dan wasol. Nah, jadi pada pertemuan kali ini yang membahas wakaf dan wasol itu topik pembahasannya ada pengertian wakaf, macam-macam wakaf, tanda-tanda wakaf, serta pengertian wasol. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada wakaf. Nah, wakaf di sini secara bahasa itu berhenti. Sedangkan berdasarkan kaidah ilmu tajwid, wakaf itu diartikan memberhentikan bacaan Al-Quran untuk mengambil nafas sejenak atau langsung menghentikan bacaannya. Nah, ada juga yang memaknai wakaf itu menghentikan bacaan sejenak, baik itu mau di akhir atau di pertengahan ayat. Di sini ya, apabila kita membaca Al-Quran, terus kita menjumpai wakaf ini, maka kita boleh berhenti, atau ada juga wakaf yang tidak membolehkan kita untuk berhenti ya. Itu akan dibahas di pembahasan yang selanjutnya. Nah, wakaf di sini itu dibagi jadi dua, yang mana pembagian dua wakaf ini itu didasarkan pada pembacanya. Yang pertama itu ada wakaf idhtirori dan yang kedua itu ada wakaf ikhtiari. Nah, kalau wakaf idhtirori ini yaitu menghentikan bacaan pada ayat yang belum sempurna ketika dalam keadaan terpaksa, seperti kehabisan nafas, lupa, bersin, batuk, atau sebab-sebab yang lainnya yang mengakibatkan kita tuh harus berhenti dalam membaca ayat tersebut. Lalu yang kedua itu ada wakaf ikhtiari. Nah, wakaf ikhtiari ini disebut juga wakaf ijtihadi, yaitu apabila seorang pembaca Al-Quran sesuai sama pilihan pembaca itu berdasarkan kaidah bahasa Arab atau sebagai bahasa Al-Quran. Nah, jadi di wakaf ikhtiari ini itu tergantung pembacanya sama pemahamannya bagaimana terhadap Al-Quran, ayat Al-Quran yang dia baca. Nah, di wakaf ikhtiari ini itu dibagi jadi 8 macam. Yang pertama ada wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, wakaf qobih, wakaf bayan, wakaf jaiz, dan wakaf solih serta wakaf mafhum. Nah, jadi dari 8 macam wakaf itu tadi, itu masuk ke wakaf ikhtiari. Wakaf ikhtiari itu tadi apa? Yaitu wakaf yang didasarkan kepada pemahaman si pembaca terhadap ayat Al-Quran itu. Nah, yang pertama itu ada wakaf tam ya. Jadi wakaf tam di sini itu menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat yang dilihat dari segi makna atau lafadznya itu nggak berkaitan dengan ayat sebelum atau sesudahnya. Jadi boleh berhenti kalau dari makna atau dari lafadznya itu emang nggak ada kaitannya sama ayat yang udah dibaca atau ayat yang akan dibaca gitu. Yang kedua ada wakaf kafi. Nah, wakaf kafi ini wakaf yang ada di suatu kalimat yang dibaca sempurna tanpa melakukan pemotongan kalimat di tengah ayat, serta tidak memiliki ikatan antara lafaz sebelum atau sesudahnya, tapi ada kaitannya dari segi makna gitu. Selanjutnya ada wakaf hasan. Wakaf hasan itu menghentikan bacaan Al-Quran pada ayat yang emang dari susunan kalimatnya itu sudah sempurna. Jadi boleh ya untuk menghentikan bacaan apabila bertemu sama wakaf hasan ini. Yang keempat ada wakaf qobih. Nah, wakaf qobih ini menghentikan bacaan Al-Quran pada tengah-tengah ayat atau yang dilihat ayat itu tidak sempurna sehingga berpengaruh pada arti serta kandungan ayat tersebut. Lalu ada wakaf bayan. Nah, wakaf bayan itu menghentikan bacaan Al-Quran pada suatu kalimat atau ayat yang masih ada keterkaitan antara lafadz sesudah dan sebelumnya. Nah, jadi
karena adanya keterkaitan daripada lafadz yang udah dibaca dengan yang belum dibaca itu nggak bisa dimengerti gitu. Selanjutnya ada waqaf jaiz. Waqaf jaiz itu menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat atau sebuah ayat yang mana lafadznya itu datang setelah berhenti membaca itu bisa dijadikan awal bacaan tanpa mengurangi arti dan maksud dari kalimat tersebut. Jadi waqaf jaiz itu boleh berhenti pada sebuah ayat. Nah, apabila kita mau melanjutkan ayat tersebut, itu nggak bakal mengurangi arti dari maksud ayat yang sebelumnya. Begitu. Selanjutnya ada waqaf sholih. Waqaf sholih yaitu menghentikan bacaan pada sebuah kalimat karena lafadz atau tempat dia berhenti itu sudah menjelaskan lafadz pada ayat sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir ada waqaf mafhum, yaitu menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat yang sempurna, baik dari segi lafadz atau arti. Nah, sehingga ayat atau kalimat tersebut itu bisa dijadikan awal bacaan tanpa merusak arti serta maksud ayat tersebut. Ini hampir sama ya seperti waqaf jaiz. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu ada tanda-tanda waqaf. Yang pertama yaitu ada waqaf mutlak. Nah, waqaf mutlak tuh waqaf seperti apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya waqaf mutlak itu memiliki arti diutamakan untuk berhenti daripada melanjutkan bacaan. Nah, waqaf mutlak ini ditandai seperti huruf to kecil ini ya. Nah, jadi apabila kalian menemukan atau menjumpai tanda seperti waqaf mutlak ini pada bacaan, nah berarti kalian itu diutamakan berhenti daripada melanjutkan bacaannya, begitu. Nah, di sini ada contoh. Saya akan mencontohkan bacaan dari waqaf mutlak. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Nah, dari ayat yang tadi itu kita menemukan tanda dari waqaf mutlaknya itu berada di antara kata adzabiha kadzalik. Nah, di situ berada di antara kata tadi yang saya bacakan. Nah, jadi apabila kalian bertemu dengan waqaf mutlak tadi apa? Diutamakan untuk berhenti daripada dilanjutkan. Terus kalau dilanjutkan bagaimana? Nah, kalau dilanjutkan itu boleh, akan tetapi lebih utamanya yaitu berhenti. Ya. Selanjutnya yang kedua itu ada waqaf lazim. Nah, waqaf lazim ini ditandai dengan huruf mim ya. Ditandai huruf mim yang ada di bacaan, di sebuah bacaan yang kalian baca. Nah, kalau kalian bertemu sama waqaf lazim ini, maka kalian itu diwajibkan untuk berhenti, berarti nggak boleh menyambung bacaannya. Contohnya, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Nah, tandanya itu ada di antara kalimat la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Antara itu kan tanda waqaf lazimnya. Nah, jadi kalian harus berhenti di Ibrahim. Nah, lalu dilanjut lagi ke idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Diwajibkan untuk berhenti ya apabila bertemu dengan waqaf lazim. Selanjutnya ada waqaf jaiz. Nah, waqaf jaiz ini ditandai sama huruf ja, huruf jim. Nah, waqaf jaiz di sini itu dibolehkan berhenti atau
lanjut. Jadi boleh mau lanjut boleh, mau berhenti juga boleh. Contohnya, dzalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itu dari kalau yang mau berhenti ya. Kalau yang mau lanjut, dzalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Nah, itu kalau lanjut. Jadi, kalau kalian bertemu sama wakof jaiz atau tanda jim nih pada suatu ayat, maka kalian boleh mau berhenti boleh, mau langsung atau meneruskan bacaan sampai akhir ayat juga boleh. Nah, selanjutnya ada wakof waslu ula. Nah, wakof waslu ula ini ditandai sama huruf shad, lam, dan ya ya. Nah, untuk wakof waslu ula ini diutamakan untuk melanjutkan bacaan tanpa berhenti. Tapi kalau mau berhenti gimana? Kalau mau berhenti boleh, tapi diutamakannya adalah melanjutkan bacaannya. Contohnya, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist. Nah, itu tandanya berada di antara haki dan wayak tulu. Nah, berada di antara kata itu. Nah, itu diutamakan untuk melanjutkan bacaan. Terus kalau berhenti gimana? Nah, kalau berhenti boleh. Berarti seperti ini. Wayak tulu nan nabiyyina bighairi haq. Berhenti, lalu dilanjut. Wayak tulu alladzina ya'muruna bil qist. Nah, seperti itu. Jadi wakof waslu ula itu diutamakannya lanjut, tapi kalau mau berhenti boleh. Selanjutnya ada wakof mustahab. Nah, wakof mustahab itu ditandai sama huruf qaf dan fa yang tersambung. Nah, apabila kalian menjumpai wakof mustahab ini, maka diutamakan berhenti di tanda wakofnya. Terus kalau nggak berhenti di tanda wakofnya gimana? Kalau nggak berhenti di tanda wakofnya, berarti kalian mengulang ke bacaan sebelumnya. Diulang lagi bacaannya yang tadi. Nah, contohnya, walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Seperti itu. Nah, terus kalau kita berhenti nggak pas di tanda wakofnya gimana? Berarti seperti ini. Walau sya'allahu maqtatalu walakinnallah. Berarti diulang lagi. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian bertemu sama wakof mustahab, utamanya kalian berhenti di tanda wakofnya. Tepat di tanda wakofnya. Selanjutnya ada wakof wakfu ula yang ditandai sama huruf qaf, lam, dan ya yang tersambung. Nah, kalau kalian menjumpai atau menemukan wakof wakfu ula pada bacaan yang kalian baca, maka kalian diutamakan berhenti daripada melanjutkan bacaan. Contohnya, ala siratim mustaqim Tanzilul Azizir Rahim. Nah, itu tadi berhenti. Kalau yang lanjut berarti ala siratim mustaqim Tanzilul Azizir Rahim. Nah, jadi ya apabila kalian bertemu sama wakof wakfu ula itu diutamakan untuk berhenti daripada melanjutkan bacaannya. Nah, selanjutnya ada wakof mujawwaz. Nah, wakof mujawwaz ini ditandai sama huruf zai. Nah, di wakof mujawwaz ini kalian boleh berhenti tapi diutamakan untuk melanjutkan gitu. Boleh berhenti tapi lebih baiknya itu lanjut begitu. Contohnya, lil insani ma tamanna falillahil akhirati wal ula. Nah, itu walaupun ada
tanda waqaf mujawaz di antara matamanna dengan falillah. Nah, itu kan ada tanda waqafnya. Itu kalian boleh berhenti tapi diutamakannya untuk melanjutkan. Selanjutnya ada waqaf murakhas. Nah, waqaf murakhas ini ditandai sama huruf shad. Nah, apabila kalian bertemu sama waqaf murakhas ini, diutamakan untuk melanjutkan bacaan. Tapi boleh untuk berhenti kalau darurat, kayak kehabisan nafas atau batuk atau ayatnya kepanjangan. Nah, jadi kalian boleh berhenti karena keadaan darurat tersebut. Tapi kalau nggak darurat dan kalian bisa untuk meneruskan atau melanjutkan bacaan, maka utamanya untuk melanjutkan bacaan ya. Contohnya, wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Nah, itu kalau lanjut ya, jadi diutamakan untuk melanjutkan. Kalau diutamakan melanjutkan berarti bacaannya seperti tadi. Kalau kaliannya kehabisan nafas atau darurat nih ya, atau sebab-sebab yang lain, berarti kan itu berhenti ya membacanya. Berarti bacaannya jadi seperti ini. Wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada waqaf qabih. Nah, waqaf qabih ini ditandai sama huruf qaf. Nah, apabila kalian bertemu waqaf qabih, maka diutamakan untuk terus tanpa menghentikan bacaan. Nah, contohnya di sini alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, jadi ada tanda waqaf qabih ini utamanya untuk terus dibaca tanpa kita berhenti di tanda waqafnya. Selanjutnya ada waqaf mutabikon ala ma qablahu. Nah, tanda dari waqaf mutabikon ala ma qablahu itu ditandai sama huruf kaf. Nah, apabila kalian bertemu sama tanda waqaf yang berbentuk huruf kaf, nah, jika ada tanda ini, maka cara membacanya disamakan dengan waqaf sebelumnya. Nah, jadi kalau kalian bertemu sama tanda waqaf mutabikon ala ma qablahu, itu kalian samakan seperti tanda waqaf sebelumnya atau pada ayat sebelumnya yang udah kalian baca, terus kalian bertemu sama tanda waqaf. Nah, apabila kalian melanjutkan ke ayat setelahnya terus bertemu sama huruf kaf ini, nah berarti cara membacanya samain sama tadi waqaf yang pertama kalian bertemu. Nah, contohnya di sini ada wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Nah, di situ pada ayat pertama itu kalian meneruskan bacaan, berarti di ayat yang kedua kalian juga diberhentikan juga cara membacanya. Tapi kalau di ayat yang pertama kalian melanjutkan bacaannya, berarti di ayat kedua juga kalian harus meneruskan. Contohnya, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha, dan seterusnya. Nah, jadi kalau di waqaf yang pertama kalian bacanya aja udah diteruskan, berarti untuk waqaf yang selanjutnya diteruskan juga jika tandanya itu berupa waqaf mutabikon ala ma qablahu. Lalu yang selanjutnya ada waqaf la waqfu. Waqaf la waqfu ditandai sama tanda lam alif. Nah, jika kalian bertemu sama tanda ini atau waqaf la waqfu ini, kalian itu nggak boleh berhenti ya. Tapi kalau mau berhenti gimana? Nah, kalau mau berhenti, kalian harus mengulang bacaan sebelumnya. Nah, tapi jika waqaf ini terdapat di akhir ayat, nih, kalian boleh berhenti tanpa mengulang untuk melanjutkan ke ayat yang selanjutnya. Begitu. Contohnya,
Fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nazartu lirrahman. Nah, kan nggak boleh berhenti ya, jadi bacanya dilanjut. Terus kalau berhenti gimana nih? Seumpamanya berhenti. Fa imma tarayinna minal bashari ahada. Nggak boleh langsung ke faquli inni nazartu lirrahman. Itu nggak boleh. Tapi harus diulang dulu. Diulang dari minal bashari ahada faquli inni nazartu lirrahman. Seperti itu ya. Selanjutnya ada waqaf mu'anaqah. Nah, waqaf mu'anaqah ini ditandai sama titik tiga titik ya, yang berdekatan. Jadi titik tiganya itu ada dua, terus dia deketan gitu. Nah, gimana kalau bertemu sama waqaf mu'anaqah ini? Nah, kalau bertemu sama waqaf mu'anaqah ini berarti harus berhenti di salah satu tanda ya. Boleh mau di titik tiga yang pertama, boleh juga di titik tiga yang kedua. Contohnya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu. Nah, itu tadi berhenti di titik yang pertama. Nah, titik yang pertama itu berada di setelah at-tahlukah gitu. Itu berhenti di titik yang pertama. Jadi boleh. Terus kalau mau berhenti di titik yang kedua gimana? Berarti seperti ini. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Nah, itu kalau berhenti di titik yang kedua. Yang terakhir di sini ada saktah. Nah, saktah itu ditandai sama bacaan atau tulisan kalimat saktah kecil ya. Nah, jika kalian menjumpai saktah ini, maka kalian itu menghentikan bacaan tanpa menarik nafas, tanpa mengambil nafas. Jadi kalian berhenti di bacaan itu sekiranya 2 harokat ya, yang mana kalian berhenti itu nggak boleh ngambil nafas, seperti itu. Contohnya, yaj'allahu 'iwaja qayyima. Nah, itu kan tadi berhenti tanpa mengambil nafas. Itu namanya saktah ya. Jika kalian bertemu saktah, maka cara membacanya seperti itu. Selanjutnya, setelah kita sudah membahas dari tanda-tanda waqaf, kita akan langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu wasol. Nah, kalau waqaf tadi itu menghentikan bacaan, nah di sini wasol itu kebalikannya, berarti meneruskan atau menyambung bacaan. Nah, dalam istilah ilmu tajwid, wasol itu diartikan sebagai meneruskan bacaan ayat Al-Quran pada tanda waqaf yang seharusnya boleh berhenti dengan tidak mengambil nafas, atau dengan kata lain menyambung ayat satu dengan ayat yang lainnya. Nah, berarti wasol itu menyambung bacaan yang pada ayat itu ada waqaf yang boleh berhenti, tapi nggak boleh mengambil nafas ya kalau mau mewasolkan bacaan. Contohnya itu kalau kita mau meneruskan bismillah ke ayat 1. Nah, itu boleh, tapi waktu menyambungkan bismillah ke ayat satunya itu nggak boleh tarik nafas. Berarti jadinya seperti ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, dia dilangsungkan dari bismillah ke ayat alhamdulillah, itu dilanjutkan tanpa mengambil nafas. Kalau dia mengambil nafas berarti namanya bukan wasol ya, karena dia mengambil nafas dan berhenti. Nah, seperti itu. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pada pertemuan kali ini yaitu secara bahasa waqaf yaitu berhenti, dan sedangkan berdasarkan kaidah ilmu tajwid, waqaf itu memberhentikan bacaan Al-Quran untuk mengambil nafas sejenak atau langsung memberhentikan bacaan. Nah, waqaf itu terbagi menjadi 2 bagian, ada waqaf idtirari dan waqaf ikhtiyari. Lalu untuk wasol yaitu artinya menyambung atau terus. Nah, sedangkan secara istilah
yaitu menyambung ayat satu dengan ayat yang lainnya. Mungkin cukup sekian ya pembahasan pada materi wakaf dan wasol pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan benar serta dapat diaplikasikan ketika kalian membaca Al-Quran, sehingga tidak akan salah gitu, mengurangi kesalahan kalian dalam membaca Al-Quran. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.